Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kasyati, Kepala TK Muslimat NU Hidayatul Thalibin Kudus. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan inovasi kepemimpinan transformatif dalam mendukung penerapan pembelajaran mendalam yang kami kembangkan melalui Kobersi, yaitu kolaborasi dan supervisi di TK Muslimat NU Hidayatul Thalibin. Pendidikan anak usia dini yang berkualitas membutuhkan ekosistem yang saling mendukung. Kualitas ini tidak hanya diukur dari sarana, tetapi dari kepemimpinan transformatif yang menumbuhkan kolaborasi, supervisi bermakna, dan tentu saja pendekatan pembelajaran mendalam deep learning bagi murid. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa perubahan mutu tidak bisa dilakukan sendiri. Saya harus berperan sebagai penggerak perubahan, fasilitator, dan inspirator. Namun, hasil refleksi menunjukkan adanya tantangan. Guru masih fokus pada kegiatan kognitif, padahal esensi pembelajaran mendalam adalah memberi kesempatan anak untuk berpikir kritis, bereksplorasi, dan menemukan makna. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua belum optimal dan supervisi masih dipahami sebagai penilaian, bukan pendampingan. Dari sinilah lahir gagasan Kobersi, kolaborasi dan supervisi sebagai strategi transformatif kami. Sebelum Kobersi, inilah situasi di sekolah kami. Pertama, proses pembelajaran yang kurang mendalam. Guru lebih konvensional menekan hasil, dan anak belum terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi. Kedua, supervisi yang kurang berdampak, masih bersifat formalitas, berorientasi pada dokumen, membuat guru merasa diawasi, bukan didampingi. Ketiga, minimnya kolaborasi antar guru. Guru cenderung bekerja sendiri. Forum diskusi dan berbagi praktik baik masih jarang. Yang keempat, keterlibatan orang tua yang terbatas. Orang tua lebih sebagai pengamat, bukan mitra aktif stimulasi di rumah. Dari situasi tersebut, tantangan utama yang harus dihadapi adalah 1. Mengubah mindset guru dari penyampai materi menjadi fasilitator proses berpikir anak. 2. Kurangnya pemahaman dan keterampilan pendidik dalam penataan lingkungan main dan penerapan pembelajaran mendalam yang sesuai dengan minat murid. Belum optimalnya kolaborasi dengan orang tua agar stimulasi di rumah selaras dengan sekolah. Ini semua harus diatasi demi terwujudnya 8 dimensi profil lulusan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengambil langkah nyata melalui strategi Kobersi. Langkah pertama adalah menumbuhkan growth mindset pada guru dan mengoptimalkan hari belajar guru sebagai sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Kedua, kami mendorong pengembangan model pembelajaran baru yang berbasis pada murid, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Ini mencakup penerapan pembelajaran mendalam, integrasi TIK, dan media lospat dari lingkungan sekitar. Kami juga menanamkan karakter kedisiplinan dan mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Ketiga, kami mengubah paradigma melalui supervisi yang mendampingi, bukan menghakimi. Kami menerapkan supervisi formatif, di mana kepala sekolah hadir bukan untuk menilai, tapi mendengarkan, memberi umpan balik positif, dan mendiskusikan solusi bersama guru. Setiap supervisi diakhiri dengan sesi refleksi 2 arah untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat, kami mengoptimalkan kolaborasi dengan orang tua. Kami memberikan pemahaman agar stimulasi di rumah selaras dengan di sekolah. Orang tua dibekali buku pendampingan belajar dan setiap bulan diadakan kelas sharing untuk membahas perkembangan anak berdasarkan asesmen bulanan. Semua langkah ini didukung dengan proses pengembangan yang terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan, refleksi mingguan di hari belajar guru, perencanaan perbaikan, sosialisasi program, dan pengolahan asesmen anak. Dampak dari kepemimpinan transformatif Kobersi ini sangat signifikan. Guru kini sudah mulai paham dan antusias menerapkan pembelajaran mendalam
yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Mereka lebih kreatif dalam membuat ragam main dan penataan lingkungan yang menarik dengan media lospat. Kolaborasi antar guru dan kepala satuan PAUD meningkat. Kami semakin sering sharing dan berbagi praktik baik untuk memecahkan masalah. Respon positif datang dari orang tua yang kini aktif berpartisipasi dalam program sekolah, seperti kelas proyek orang tua gawe dolanan APE dan aktif dalam pendampingan belajar di rumah. Tidak ada lagi paksaan dan tuntutan calistung di PAUD dengan cara yang tidak benar. Faktor keberhasilan ini adalah kemauan pendidik untuk berinovasi dan mengembangkan kompetensi diri, serta dukungan penuh dari orang tua yang semakin mengerti cara mendampingi anak sesuai dengan perkembangannya. Aku senang gurunya baik-baik. Mainannya banyak. Dibuat bu guru sama mama. Aku senang. Aku juga. Yuk sekolah di sini. Setelah program Kobersih diterapkan di sekolah kami, ragam main di kelas kami lebih bervariasi, sehingga murid lebih antusias dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelompok A3 TK Hidayatul Talibin. Kesan saya setelah diterapkan pembelajaran mendalam di sekolah ini, anak saya lebih bersemangat dan antusias bersekolah. Terima kasih kepada semua dewan guru. Mensikapi dengan kepemimpinan Ibu Kasyati sebagai Kepala TK Hidayatul Talibin, beliau adalah perintis sekaligus juga berjuang bersama yayasan untuk mengembangkan pendidikan. Apalagi sekarang kemajuannya sangat pesat sekali, didukung dengan beliau berani mengambil deep learning yang sekarang diterapkan di sekolah tersebut dan bekerja sama dengan stakeholder yang bersedia untuk membantu di kelembagaan kami. Demikian, terima kasih. Perubahan luar biasa ini adalah awal dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan menjadi tempat bermain yang menyenangkan bagi murid. Dalam rangka mempersiapkan 8 dimensi profil lulusan pada pembelajaran mendalam. Mari kita wujudkan pendidikan yang bermutu bagi anak usia dini dengan terus berbenah dan belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya generasi emas masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.